Hai BTS, film kali ini berjudul The Boss Baby 2. Awal film kita diperlihatkan dengan Tim dewasa yang kini sudah berkeluarga. Ini adalah istri Tim. Dia bernama Carol. Dia seorang penyanyi terkenal di mana kehidupan keluarganya didapatkan darinya bernyanyi. Tina adalah anak kedua dari Tim. Saat dia mengawasinya, seolah malah seperti dialah yang sedang diawasi. Dan anak pertama mereka bernama Tabitha. Jimbo kini telah menjadi wali kota, dan si kembar tiga menjadi polisi. Sementara Ted kini telah menjadi bos yang super sibuk, sampai-sampai mereka berdua pun sangat jarang bertemu. Namun dia tak pernah lupa mengirim hadiah-hadiah mewah di hari spesial. Ya, hidup Tim saat ini sangatlah sempurna. Saat Tim mengajak bermain Tabitha, dia malah beranjak dari tempatnya dengan alasan PR-nya sangat menumpuk. Sejak kecil, Tabitha punya kebiasaan untuk ditidurkan oleh ayahnya dengan membaca kisah atau mendengarkan musik yang Tim mainkan. Dan saat ini ada yang berbeda. Tabitha tidak mau ditidurkan oleh ayahnya dan punya penghantar tidur sendiri dengan gadgetnya. Lalu Ted merebahkan diri di gudang kolong atap rumahnya. Saat melamun, dia dikejutkan dengan kembalinya Wizzy, boneka alarm sahabatnya saat kecil dulu. Di situ dia menceritakan kalau dia sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Wizzy pun heboh dan ingin merayakannya, namun tidak dengan Tim. Dia merasa kalau Tabitha terlalu cepat dewasa. Dia merasa mulai tidak dibutuhkan lagi oleh anaknya. Tiba-tiba Tim mendengar sesuatu dari kamar Tina. Dia pun langsung turun dan menuju kamar Tina. Di sana dia terkejut saat melihat Tina yang tak ada di tempat tidurnya dan digantikan dengan boneka beruangnya. Lebih terkejut lagi saat dia mendapati Tina bisa bicara. Ternyata Tina adalah utusan dari Baby Corp seperti dirinya saat kecil dulu. Tina menjelaskan sedang terjadi krisis di Baby Corp dan Baby Corp saat ini butuh bantuan Tim dan adiknya Ted. Keesokan paginya, Ted datang ke rumah Tim. Dia mendapat pesan suara kalau Tabitha jatuh dari kuda poni pemberiannya. Ternyata Baby Tina lah yang semalam mengirim pesan suara itu. Lalu Tim menjelaskan ke Ted bahwa Baby Tina bisa bicara dan dia adalah utusan dari Baby Corp. Awalnya Ted tak percaya dan menganggap jika Tina sedang sakit. Namun akhirnya dia pun percaya saat Tina mencoba menyela mereka. Lalu Tina membawa mereka berdua ke Baby Corp. Di sana mereka diperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan seorang bernama Dr. Erwin Armstrong, yang mana dia punya teori tentang orang tua dari anak-anak yang justru menahan semua potensi dari anak-anak itu. Ternyata Dr. Erwin adalah guru di sekolah Tabitha, dan kini Tim tahu kenapa Tabitha semakin menjauh dari dirinya. Dan jika teori ini menyebar, maka masa anak-anak akan berakhir. Lalu mereka bertiga kembali ke rumah Tim. Di sini Tina membawa sebotol ramuan yang punya khasiat membuat manusia dewasa menjadi anak-anak lagi. Akhirnya Tim dan Ted kembali ke dalam bentuk anak-anak. Sama seperti di movie yang pertama, mereka berdua bertugas menyelesaikan misi dari Baby Corp sebagai partner. Malam harinya, Tim, Teddy, dan Tina melakukan rapat kecil di kamar Tina. Mereka merencanakan misi pertama Tim dan Teddy. Misi pertama mereka adalah menyelinap ke ruang Dr. Armstrong dan memasang alat pengawas di sana. Keesokan paginya, Tim dan Ted bangun kesiangan dan ketinggalan bus sekolah yang sudah disiapkan Tina sebelumnya. Ted melakukan siulan untuk memanggil si kuda poni milik Tabitha. Akhirnya mereka pergi ke sekolah Dr. Armstrong dengan menaiki kuda poni Tabitha. Dengan navigasi dari HP Ted, mereka berusaha tepat waktu sampai sekolah. Dan akhirnya mereka telah sampai di sekolah. Di depan pintu masuk mereka harus berpisah, di mana Ted harus masuk dengan kereta bayi. Tim masuk ke atas Tabitha sebagai murid baru.
Di sana ada anak nakal yang tidak memperbolehkan Tim mendapatkan tempat duduknya. Namun, Tabitha mempersilahkan Tim untuk duduk di bangkunya. Di sini, Tim memperkenalkan namanya sebagai Marcus Lightfoot. Tim pun mulai mengikuti semua pelajaran di kelas Tabitha, di mana dia merasa bangga dengan anaknya, yang ternyata dia jadi yang terbaik di kelasnya. Sementara itu, Ted yang saat ini terjebak di taman bermain bayi, dia berusaha mencari cara untuk keluar dari sana. Hingga akhirnya dia melihat sebuah celah, yakni sebuah lubang di atas pintu. Lalu dia mencari cara untuk bisa mencapai lubang itu. Tiba seorang bayi merayap menaiki dinding dengan bantuan lem. Melihatnya, Ted punya ide brilian. Ted berhasil keluar ruangan dengan merayap seperti Spider-Man. Tim juga sedang berusaha mencari cara agar dirinya bisa menyelinap ke ruang cashback. Dia meminta izin untuk keluar ke toilet, namun ternyata toiletnya ada di dalam kelas. Di dalam toilet, dia punya ide untuk menjadi anak nakal. Setelah itu, dia berharap dihadapkan ke cashback karena kenakalannya. Namun ternyata dia salah kira lagi. Dia tidak dihadapkan ke cashback, tapi malah dimasukkan ke dalam kotak hukuman. Di sisi lain, Ted telah sampai di kantor Dr. Armstrong, dan kejutannya adalah ternyata Dr. Armstrong adalah seorang bayi. Dan Dr. Armstrong mengetahui jika Ted bukan bayi biasa melalui kamera pengawasnya. Ted tak sengaja melemparkan alat sadapnya ke kotak permen, lalu Armstrong pun memakannya. Lalu Armstrong mengundang Ted untuk ikut rapat rahasia khusus bayi sepulang sekolah. Kembali ke Tim. Karena waktunya di dalam kotak telah usai, dia pun dikeluarkan dari sana. Lalu dia segera mencari Ted. Akhirnya mereka bertemu, dan Ted merasa kesal karena Tim tidak datang sesuai rencana. Dan Tim pun kesal karena Ted tidak mau mendengarkan penjelasannya. Lalu Tim pun pergi dengan perasaan yang kesal. Akhirnya waktu pulang sekolah pun tiba. Saat akan pulang, Ted melihat Tabitha dan akan menghampirinya. Namun, ibu Tabitha datang menjemputnya. Di tempat lain, Tim datang ke sebuah ruangan untuk memenuhi undangan Armstrong tadi. Tiba-tiba, dia dibawa ke suatu tempat rahasia di bawah tanah. Di sana, dia melihat sebuah laboratorium dengan sekumpulan bayi di sana. Ketika akan mengambil foto untuk laporan, tiba-tiba datang seorang bayi ninja. Ted mencoba memfotonya juga, namun tiba-tiba ternyata tidak hanya satu, Ted dikejar oleh puluhan, bahkan ratusan bayi ninja. Ketika sudah terpojok, tiba-tiba datang Armstrong dengan kereta luncur dan membawanya pergi. Dan akhirnya mereka berdua sampai di suatu ruangan yang dipenuhi bayi-bayi yang sedang bekerja membuat aplikasi. Dari sinilah Armstrong membiayai semua proyek. Armstrong punya misi revolusi bayi yang mana orang tua tidak lagi dibutuhkan. Mendengar hal itu, Ted pun cemas dengan misi Armstrong dan berniat menghentikannya sesuai misi dari Baby Corp. Lalu kita dibawa ke rumah Tim. Ternyata Tim ikut pulang ke rumah. Tina yang mengetahui pun panik, takut ada yang mengenali Tim. Dan ternyata tak ada yang menyadari kalau Marcus itu adalah Tim. Tapi tiba-tiba orang tua Tim pun datang. Dan hal itu sekaligus membuat Tim dan Tina sangat terkejut. Mereka takut ketahuan, namun Tim yakin bahwa mereka tak akan mengenalinya karena Tim tak pakai kacamata. Mereka makan malam bersama dalam satu meja dan membicarakan hubungan Tim dengan adiknya Ted, yang ternyata mereka berdua sangat saling menyayangi. Orang tua mereka bangga kepada keduanya dan menilai mereka adalah sahabat terbaik selamanya. Di tengah pembicaraan, dia pun menguping semua pembicaraan di meja makan itu. Ted dan Tim yang mendengarnya terlihat merasa bersalah dengan masing-masing sikapnya akhir-akhir ini. Di kamarnya, Tabitha memamerkan semua barang-barang menakjubkan kepada Tim. Hingga akhirnya Tim mengambil gitarnya dan mencoba membujuk Tabitha berlatih menyanyi. Karena dia akan tampil dalam sebuah pertunjukan musikal. Namun Tabitha tak pernah merasa percaya diri dengan suaranya. Latihan pun dimulai, hingga akhirnya Tabitha berhasil menemukan suara dan kepercayaan dirinya.
Dari luar jendela, Tim melihat anaknya tengah berlatih, dan Tim sangat bangga padanya. Di tempat lain, terlihat Ted dan Tina sedang membahas sesuatu. Tina punya berkas rahasia yang belum pernah diketahui Ted, dan ternyata itu adalah tulisan tangan ungkapan hati dari Tim sewaktu kecil, yang isinya Tim akan selalu menganggap Ted sebagai adiknya selamanya sampai kapanpun. Lalu muncul Tim. Mereka mendiskusikan tentang revolusi bayi yang sedang dilakukan oleh Armstrong dan membuat rencana untuk menghentikannya demi keberlangsungan hubungan orang tua dan bayi mereka. Rencana akan mereka lakukan saat pertunjukan Tabitha. Karena Armstrong yang menganggap Ted ada di pihaknya, Ted pun bertugas untuk menyusup dan memasang alat kontrol jarak jauh ke tubuh Armstrong. Dan Tina bisa mengontrol gerakan tubuh Armstrong dari bangku penonton dan membuatnya keluar dari tubuhnya, sehingga semua orang mengetahui siapa Armstrong sebenarnya. Itulah rencananya. Sampai hari pertunjukan pun tiba. Saatnya melancarkan misi. Ternyata semua tak sesuai dengan rencana mereka. Tak ada pidato dari Armstrong. Armstrong mencoba mencuci otak para orang tua melalui aplikasi bantuannya. Lebih parahnya, rencana Ted dan Tim ketahuan, dan mereka dimasukkan ke kotak hukuman. Armstrong berencana menenggelamkan Ted dan Tim di sana, sehingga mereka tak bisa melakukan apa-apa lagi dengan situasi ini. Di panggung pertunjukan, tiba saatnya Tabitha untuk bernyanyi. Tak disangka Tabitha bernyanyi dengan sangat merdu dan membuat semua orang terkesima. Mereka mengabdikan penampilan itu dengan sebuah aplikasi dari Armstrong. Namun karena penampilan itu, para orang tua yang menggunakan aplikasi milik Armstrong malah justru terpaku dengan HP mereka. Mereka sudah terhipnotis dan hanya menuruti perintah Armstrong. Tabitha yang sudah bernyanyi dengan sangat baik, nampak kecewa karena tak ada satu pun tepuk tangan dari penonton. Dan akhirnya Armstrong keluar dan mengumumkan bahwa revolusi bayi yang tanpa orang tua akan segera dimulai. Karena Tina tak bisa lagi berkomunikasi dengan Tim dan Ted, dia meminta bantuan Tabitha untuk melanjutkan misi. Di sini mereka mengetahui pusat kontrol yang ada di puncak pohon, dan misi mereka sekarang adalah mematikannya. Di sisi lain, Tim dan Ted hampir tenggelam, hingga Ted bersiul memanggil kuda poni Tabitha. Lagi-lagi kuda poni itu menjadi penyelamat mereka setelah kotak hukuman dihancurkannya. Ted dan Tim langsung menuju ke panggung, tapi mereka dihadang oleh bayi ninja. Lalu datang tim bayi Ted yang membantu mereka meloloskan diri. Tina dan Tabitha memanjat pohon dengan menggunakan kostum dewasa Armstrong. Dengan perjuangan keras, akhirnya Tina dan Tabitha berhasil masuk ke pusat kontrol. Sesaat sebelum Tina akan mematikan sistem kontrolnya, tiba-tiba Armstrong datang dan menghancurkan keyboardnya. Namun akhirnya, Tabitha dan Tina berhasil merusak sistem dengan meledakkan ruangan itu dengan cola dan Mentos. Dan akhirnya, para bayi kembali ke pelukan orang tua mereka. Di akhir cerita, semua kembali menjadi normal, dan kini Ted dan Tim menjadi kakak beradik dan sahabat baik selamanya. Armstrong kembali ke rumahnya dan disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Akhirnya, Armstrong pun bisa merasakan kasih sayang orang tuanya. Terima kasih sudah menonton. Tuliskan saran dan komentar kalian, atau jika kalian ada request untuk pembahasan film lainnya, jangan sungkan tuliskan juga di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Dah.